Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hanif Ahmad. Hari ini sebagaimana seri dari cerita Mang Nata ya. Cerita Mang Nata ini sekarang kita menginjak ke episode yang ketiga dengan tema memberikan pujian yang tulus ya. Jadi sebagaimana para pemirsa ketahui bahwa di dalam buku ini memang dikemas sebagaimana obrolan antara Abah Nata ataupun dengan anak Lazna, kemudian juga ada kalanya dengan Birisda dan Mang Nata. Ini hanya sebagai kreativitas dari cerita saja agar mudah di dalam merangkai pertanyaan dan jawaban. Karena bagaimanapun juga tentunya di dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada kalanya harus kita memberikan jawaban ya. Dan saya yakin bahwa jawaban-jawaban itu Bapak Ibu semua juga sangat sudah pandai. Namun demikian dalam hal ini saya mencoba berkreasi yang mengumpulkan jawaban-jawaban yang mungkin ada kalanya memiliki satu pandangan dengan para pemirsa yang budiman ya. Dalam tema yang ketiga ini ini masih dalam masalah pujian. Jadi di sini si Ana Lazna ini bertanya kepada Abah Nata, apakah pujian itu merupakan sedekah ya. Di sini Abah Nata memberikan jawaban bahwa semakin maju tingkat kedewasaan seseorang, maka akan semakin kaya ia memberikan pujian yang tulus kepada orang lain ya. Jadi di episode yang lalu sudah dibahas mengenai bagaimana manfaat di dalam diri kita apabila kita memiliki atau membiasakan diri untuk memberikan pujian kepada orang lain. Itu akan memperkaya ya. Sebagaimana amanah bahwa kekayaan itu memang semestinya diberikan kepada orang lain selain hanya untuk diri sendiri ya. Ada kalanya seseorang itu diberikan kekayaan dalam materi, dalam harta ya, dengan hal tersebut juga dia harus memberikan manfaat kepada orang lain karena harta tersebut adalah sebagian daripada amanah yang harus diberikan kepada manusia yang lainnya. Nah, apabila pujian-pujian ini merupakan sebuah kekayaan, ya tentunya dengan pujian-pujian ini juga kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika seseorang sudah sedemikian kaya dengan pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, kepada hasil ciptaan Allah Ta'ala, maka seyogyanya dengan pujian-pujian itu dia senantiasa memberikan sedekah kepada manusia yang lainnya. Nah, di sini juga kita ditantang ya. Berarti sebetulnya yang terbaik itu antara yang memuji dan yang terpuji itu siapa ya? Sebetulnya kan kalau ada peribahasa yang mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya. Jadi ketika seseorang memberikan pujian itu sebetulnya lebih bagus daripada orang yang menerima pujian ya. Karena yaitu tadi bahwa orang-orang yang memberikan pujian itu sebetulnya dia memiliki kelimpahan nilai-nilai pujian ya, ketimbang sekarang orang yang menerima pujian. Ada kalanya orang-orang yang menerima pujian itu akan terlena, akan terjebak ya di dalam ego ataupun merasa hebat ya. Tetapi orang-orang yang memberikan pujian itu nilai kebaikannya ataupun tingkat kedewasaannya tentunya akan lebih matang ya. Jadi derajat kebaikan ataupun nilai daripada kebaikan orang yang memuji dan yang menerima pujian sebetulnya lebih baik yang memberikan pujian ya.
Karena seperti tadi dikatakan bahwa memberikan pujian adalah merupakan sedekah ya. Baik pemirsa, selanjutnya bahwa semakin banyak kreatif memberikan pujian itu tandanya semakin dewasa dan mapan dalam sikap mentalnya. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi berulang-ulang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita dikayakan dengan nilai-nilai pujian, ya itu adalah tingkat kedewasaan kita tentunya akan semakin terlatih untuk lebih matang ya. Ketika kita semakin banyak memuji, itu akan mengikis habis stok yang ada di dalam diri kita, stok-stok keburukan ya, stok-stok kebencian, rasa kerugian, rasa ketidakadilan itu sedikit-sedikit akan tergantikan dengan dipenuhi bahwa hati pikiran kita dengan nilai-nilai pujian ya. Di sini juga disebutkan bahwa tidak ada seseorang yang sukses itu dengan upayanya sendiri ya. Pasti banyak orang lain yang sangat terlibat di dalam seseorang meraih sukses ya. Jadi ketika seseorang menerima pujian dan atas kesuksesan, sebetulnya yang memberikan kesuksesan itu bukan dirinya saja ya. Jadi betapa ketika seseorang mendapatkan pujian karena kesuksesan, karena penghargaan berhasil sesuatu misalnya, maka yang harus dia lakukan adalah melibatkan semua orang sehingga orang lain itu bisa memberikan jalan kepada dirinya untuk sukses ya. Jadi dalam hal ini ketika seorang menerima pujian juga, maka dia harus melimpahkan segala pujian itu untuk orang-orang yang telah membuatnya berhasil ya. Nah, jadi tidak ada ya hal lain yang membuat kita harus miskin dalam pujian ini, sehingga apabila kita sukses pun, maka orang-orang yang terlibat di dalamnya kita harus memberikan pujian juga ya, karena upaya yang kita lakukan sebetulnya mungkin hanya sedikit ya. Yang paling banyak adalah orang-orang di sekitar kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, para pemimpin kita, fasilitas yang ada di dunia ini, fasilitas orang lain, dan masih banyak lagi ya. Betapa bahwa kesuksesan yang kita miliki adalah juga bagian daripada andil besar orang lain untuk memberikan jalan kepada kita untuk menjadi sukses ya. Baiklah pemirsa, demikianlah sementara uraian untuk episode ketiga. Jangan lupa untuk komen ya, share dan juga subscribe-nya. Mudah-mudahan semakin hari tampilan video ini akan semakin baik ya. Kami pun tidak akan menutup kemungkinan untuk bekerja sama ya, agar cerita ini akan lebih baik ditampilkan, apakah dengan tampilan di sini ada tokoh anak, kemudian ada tokoh birista, dan masih banyak lagi yang bisa kita kreatifkan agar video ini tentunya seperti video-video yang lain juga sangat menarik ya, sangat bagus. Yang penting tujuan kita adalah untuk memberi manfaat dan juga kebaikan. Terima kasih. Dengan saya Hanif Ahmad.